Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, alhamdulillah. Oke, kita awali pembelajaran hari ini. Kita membaca Al-Fatihah satu kali. Kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan para pahlawan. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Ada yang nggak masuk? Satrio. Satrio saja. Alasannya apa? Sakit. Oke, semoga yang sakit lekas diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa belajar mengajar di sini dalam keadaan sehat seterusnya. Amin. Oke. Sebelum kita belajar, coba kita berdiri semua. Berdiri semua, kita cek kerapian kalian. Sudah rapi semua? Oke. Kalau sudah rapi dan ganteng maksimal, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita belajar, Pak Bas akan mengadakan ice breaking, menghafal suatu data ini dengan secepat mungkin. Ada 10 kata yang mana nanti katanya acak, dan saya tak suruh menghafal dalam waktu 40 detik. Bisa apa tidak? 40 detik sampean hafalkan ini. Oke. Ada yang sudah hafal? Coba maju. Saya coba itu yang maju. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 10. Murah-murah. Benar atau salah? Salah. Nomor 10 analisis itu pakai otak kiri. Tapi kalau untuk menghafal, apalagi menghafal sesuatu yang abstrak kayak tadi, juga nyambung di kehidupan, nah itu harus menggunakan otak kanan. Kata ini saya taruh di tubuhnya Pak Bas. Kura-kura tak taruh sini. Berarti di sini ono tempurungi kura-kura. Yes ya. Perhatikan. Di sini apa tadi? Sini. Itu dibolak-balik ya opo, itu tetap hafal teman. Itu menggunakan otak kanan. Di sini ada apa? Sini. Ini. Laser. Ini. Oke. Itu menggunakan otak kanan ya. Untuk sekarang kita akan membahas apa? Kira-kira. Kita akan membahas apa? Dampak sosial informatika. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sampean tengok video ini. Lihat ini, terus apa hikmah yang bisa diambil? Ibu jangan diminum. Kejadian yang sebenarnya bukan seperti apa yang mereka lihat. Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya. Oke. Apa hikmah yang bisa diambil? Apa hikmah yang bisa diambil tadi? Jangan menyebar hoax. Jadi, hikmah yang dapat kita ambil dari video yang baru saja ditampilkan adalah kita tidak boleh menerima fakta mentah-mentah. Kita harus menelusuri lebih jauh apa yang terjadi sebenarnya di balik tersebut. Kita jangan terlalu percaya dengan video hoax karena belum tentu kita tahu. Oke, bagaimana saya mengetahui bahwa itu tadi hoax? Kita harus cari kenyataannya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Tadi kita sudah melihat suatu cuplikan video yang mana video itu cuma beberapa detik sehingga menjadi viral dan itu menjadi fitnah apa bukan itu? Ya.
kira-kira dosa sing paling gede dari semuanya tadi, dosa yang paling besar itu dipek sopo? Oke, yang mengupload pertama kali. Makanya itulah kita harus berhati-hati ketika disuguhi suatu berita. Dicek apakah ini memang berita yang benar dan lengkap, karena tadi yang di video cuma potongan. Mulai awalnya nggak tahu, padahal itu bukan air, padahal apa? Padahal itu tadi thinner. Makanya kalau diminum ya malah wassalam. Nah makanya itu langsung spontanitas hidup. Nah itulah yang akan kita bahas untuk materi hari ini, yaitu tentang apa? Tentang dampak sosial informatika. Kita sekarang sudah berada di teknologi yang serba canggih, di mana ruang dan waktu itu sudah nggak menjadi kendala. Kita langsung video call, kita langsung bisa sampai terdengar dari sana ke sini, sudah bisa tatap muka. Nah begitu juga tentang kehidupan manusia setelah adanya teknologi, itu kualitas kehidupan manusia itu ya ada yang condongnya baik ketika apa? Ketika memanfaatkan teknologi dengan baik. Di satu sisi secara bersamaan ada potensi-potensi yang negatif. Kenapa? Salah satunya yang seperti tadi. Pak Bas ngambil ayat Al-Quran, yaitu di surat Al-Zalzalah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat Zahra. Zahra itu atom. Atom itu sesuatu yang paling kecil. Dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat Zahra, sekecil apapun yang sampean berbuat, itu elek, pasti akan melihat balasannya. Secara ringkasnya, setiap orang ini kita terkengkang oleh tingkah laku kita masing-masing. Kalau kalian itu berbuat baik, itu mesti baliknya ke dirimu sendiri, sekecil apapun. Walaupun Papa sudah sering bilang, samen ke misalkan pulang ya, atau ke kamar mandi atau kemanapun, pokoknya melaku, ono sampah siji, langsung samen ambil, itu mengandung barokah itu, dan itu mesti balik ke samen. Begitu fungsinya mulut cuma dua, berkata baik atau diam. Misalnya berkata elek itu berarti bukan termasuk fungsinya mulut. Nah untuk mulut sekarang itu nggak hanya di sini toh. Sekarang mulut itu sudah menggunakan apa? Ketika jari dan seterusnya itu mulut-mulutnya zaman yang ada dunia maya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu memahami untung atau rugi serta dampak positif negatif membiarkan informasi menjadi publik atau privat. Apa dampak negatifnya? Itu nanti sampean diskusikan. Kemudian yang kedua, memilah informasi dengan baik dan benar. Oke, alur pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kita akan memahami informasi, ada informasi pribadi, ada informasi publik, itu bedanya apa? Untuk hari ini kita ada dua tahap, nanti ada sesi diskusi, gak kelihatan nih, sesi diskusi sama evaluasi menggunakan kuisis. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud informasi? Ada yang tahu? Aja. Apa perbedaan informasi dengan data? Data adalah fakta yang masih belum disimpulkan. Berarti kata-kata nyel atau gambar nyel. Ini data. Kan A, B, 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 J, J, J. Ini bermanfaat apa enggak? Oh, manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Ya data, ya ini data. Beda sama informasi. Ketika data ini sudah tak olah, ada gajah di dalam kulkas. Walaupun logis apa enggak? Nah, tapi itu termasuk informasi. Itu bedanya ya. Kalau data itu tulisan nyel atau gambar nyel. Kalau informasi itu sudah ada memiliki makna. Bisa dipahami? Sebelum ini dulu, kita ada tayangan dulu. Saya lihat lagi. Oke, simak tayangan ini dengan baik. Hati dengan informasi. Informasi bisa membuat hidup kita mudah, bisa juga membuat kita celaka. Ini sering ya, karena zaman mesti berhubungan sama medsos. Misalkan ono berita-berita viral kayak gitu, atau berita sing wah nyeleneh gitu ya. Kemudian sampai ke kamu, apa yang harus kamu lakukan pertama tadi? Mencari kebenarannya dulu. Jika tidak benar, ngapain disebar? Jika benar, kita harus mencari manfaatnya dulu. Kalau tidak ada manfaatnya, Jangan disebar. tepuk tangan.
So, informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri seperti berikut. Apakah informasi itu akurat? Apakah informasi itu update? Jangan-jangan itu informasi 1 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Yang mana? Apakah informasi itu lengkap? Nah, jenis informasi itu dibagi menjadi 2. Ada informasi namanya informasi publik, berarti untuk kepentingan publik. Ada gempa, kan mesti ada informasi rambu-rambu. Gempa skala Richter berpotensi tsunami apa enggak? Nah, itu termasuk informasi publik. Kemudian kalau informasi pribadi itu contohnya adalah data pribadi yang dilindungi kerahasiaannya. Kalau bisa itu dirahasiakan, jangan sampai tersebar. Nah, apa yang dampak positif atau dampak negatif ketika informasi itu, entah itu yang informasi publik, entah itu informasi privat tersebar? Untuk menjawab ini kalian bentuk kelompok 4 orang. Setelah itu kalian kerjakan LKPD yang Pak Bas bagikan ini. LKPD ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Apa yang akan kalian kerjakan nanti sampean disuguhi dengan suatu LKPD, lembar kerja siswa. Soal yang pertama yaitu sebutkan dampak positif atau negatif dari gambar berikut jika gambar berikut tersebar di internet. Yang pertama adalah apa ini? Kartu keluarga. Itu ada larangan minum sambil berdiri. Ini ada foto tapi tak sensor. Ini informasi tentang gempa terkini. Soal yang kedua, tuliskan langkah-langkah untuk mengidentifikasi gambar berikut termasuk informasi fakta atau hoak dan kasih kesimpulan nanti. Ini ada viral foto toilet tanpa sekat di Ciamis. Black hole itu jaraknya dari bumi adalah 500 triliun kilometer. 500 triliun berarti waduh maksimal. Nah, itu bisa difoto. Pertanyaannya ini logis apa enggak? Dan itu termasuk fakta atau hoax? Sama yang cari sendiri. Barang siapa yang menyebarkan ini maka dia bla 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 bla. Postingannya Pak Jokowi terakhir di IG, kata-kata hari ini, belajarlah yang rajin agar bapakmu nanti menjadi presiden. Nah, pertanyaannya ini sampean identifikasi apakah ini memang hoax atau gimana Pak Jokowi bisa sampai seperti itu. Sekarang silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya sudah habis. Sekarang setiap kelompok akan presentasi. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Oke, kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kartu keluarga tersebar di internet akan berdampak negatif karena sangat dimungkinkan nomor KK dan NIK akan disalahgunakan oleh pihak lain sesuai kepentingannya. Jika poster larangan minum sambil berdiri disebarkan akan berdampak positif karena dapat memberikan pengetahuan kepada kita akan sabda Nabi tentang larangan minum sambil berdiri. Yang ketiga, jika gambar orang tersebar di sosmed akan berdampak positif, orang dapat mengenal kita. Dampak negatifnya yaitu karena dapat foto dapat diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan foto itu digunakan untuk membuat akun cloningan dan dibuat menipu orang. Dampak positif karena memberikan informasi dini akan potensi tsunami sehingga. Terima kasih untuk kelompok 1 untuk presentasinya. Kita beri aplaus tangan. Merasa gak pinjam kok marah-marah kena pinjam gara-gara itu KTP sampean atau ini tersebar luas. Kemudian yang kedua, tadi mayoritas semua kelompok menjawab ini berdampak positif karena ini suatu ilmu. Nah, misalkan ilmu disebar, semakin banyak yang melihat, maka sampean akan semakin mendapat banyak pahala dan banyak manfaatnya. Perhatikan, ini gambar laki-laki apa perempuan? Nah, kalau misalkan perempuan, kalau misalkan ini tersebar, kira-kira berdosa apa enggak? Berdosa. Kenapa? Karena dia membuka aurat. Setiap mata lelaki yang melihat dia akan terkena dosa. Enggak hanya dia tahu yang berdosa. Bapak kena dosa gara-gara sampean ngupload ini. Makanya bahaya.
termasuk fakta atau hoax dan langkah-langkahnya gimana. Oke, ada kelompok yang mau maju dulu, siapa? Kelompok siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kita akan menjawab bagaimana dampak positif dan negatif. Gambar yang sesuai dengan itu. Yang pertama, langkah-langkah identifikasi. Yang pertama ialah membuka search engine atau Google. Nah, pertama-tama awal kita langkah mencari fakta di gambar ini, kita harus membuka search engine atau Google. Lalu yang kedua, mencari sumber berita. Yang ketiga, mencari sumber-sumber berita lain dan membandingkannya. Yang keempat atau terakhir, menarik kesimpulan. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita jalani tadi, kita bisa menarik kesimpulan di situ bahwa itu termasuk hoax karena berita menuliskan narasi yang berbeda dengan faktanya. Fakta sebenarnya toilet tersebut masih dalam proses perbaikan. Termasuk fakta, pertama kali dalam sejarah black hole terlihat dengan teleskop pada tanggal 10 April 2010. Keterangannya yaitu hoax karena Kanjeng Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Yang bersangkutan tidak pernah menulis itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 kelompok sudah mempresentasikan hasil tugasnya masing-masing dan jawabannya istimewa karena sampean diberi kebebasan untuk mencari langkah-langkahnya. Karena untuk langkah-langkah ini banyak jalan untuk menyimpulkan apakah ini termasuk hoax atau fakta. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa memberi kesimpulan? Oke, dari pembelajaran hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa jika kita menerima informasi, maka kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi tersebut. Mungkin ada beberapa langkah-langkah yang dimana kita harus men-search Google atau apapun itu. Intinya kita harus mencari fakta di sini. Dan juga tidak semua informasi itu ada manfaatnya. Mungkin ada informasi yang jika disebar itu tidak ada manfaatnya. Seperti itu. Terima kasih untuk sahabat kita Pak Eka Manunggal setelah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, bisa kita simpulkan ya, mendapatkan suatu informasi, sama cek dulu bermanfaat apa enggak ini. Kalau misalkan enggak ada manfaatnya, enggak usah disebar, atau bahkan sampai mudorotnya banyak, enggak usah disebar. Kenapa? Karena bisa menjadi dosa jariah sampean. Ada informasi baik kalau bisa disebar. Kenapa? Sampean akan mendapat manfaatnya dari yang sampean sebar. Karena ilmu itu kalau disebar, apalagi yang melihat itu sebanyak orang, nanti yang bermanfaat untuk orang banyak. Terakhir kita akan melaksanakan evaluasi atau feedback sampean dari pembelajaran hari ini. Ada 10 soal. Sekarang buka HP-nya. Sekarang kalian buka joinmyquizzes.com. Oke, silakan kerjakan. Yang peringkat 1 siapa ini? Alvaro. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk tugasnya diskusi tadi bisa dikumpulkan ke Bapak sekarang. Untuk pertemuan minggu depan kita akan memasuki bab tentang folder, file, search engine, dan lain sebagainya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.